Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Huda, NPM 1861201050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari materi-materi manajemen sumber daya manusia semester 3 sampai dengan semester 5. Yang pertama itu manajemen. Manajemen secara umum adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dan sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua itu ada sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah praktik merekrut, mempekerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Departemen ini biasanya bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan mengawasi kebijakan yang mengatur karyawan dan hubungan perusahaan dengan karyawannya. Di dalam sumber daya manusia, kita mempelajari tentang struktur dan jaringan organisasi. Struktur jaringan komunikasi organisasi merupakan suatu struktur organisasi di mana informasi melewatinya dari individu yang satu ke individu lainnya. Jaringan tersebut mengandung alur informasi dan ia mencerminkan interaksi formal antara anggota organisasi. Selain struktur manajemen, SDM juga mempelajari misi dan tujuan organisasi. Fungsi tujuan organisasi, tipe-tipe tujuan, proses penetapan tujuan organisasi. Selain mempelajari tentang struktur dan jaringan manajemen, SDM juga mempelajari yang pertama ada komunikasi dan negosiasi bisnis. Seperti komunikasi merupakan sebuah seni atau proses yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan ide atau informasi yang bertujuan untuk memberikan pengertian atau informasi kepada orang lain sehingga terjadi interaksi antara kedua belah pihak, baik disengaja maupun tidak. Karena komunikasi tidak terbatas, yaitu bisa langsung atau tatap muka maupun tidak langsung. Selanjutnya ada komunikasi dalam bisnis. Komunikasi dalam bisnis merupakan pertukaran pesan atau informasi yang mencapai efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi perusahaan, yang di dalamnya merupakan kegiatan pertukaran informasi, gagasan, pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Khususnya dalam dunia bisnis, komunikasi juga merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Biasanya komunikasi yang digunakan dalam bisnis yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.